Tes 1, 2, 3, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Rifki Novel Makarim sebagai pengisi suara di podcast ini. Podcast ini merupakan podcast perdana, dan podcast ini gue buat hanya untuk menambahkan nilai tugas gue. Ya, tugas ini merupakan tugas sejarah, makanya dari itu gue harus buat karena deadline bentar lagi ya. Yang ngomong tentang podcast ini akan gue isi dengan review buku. Lu pada harusnya udah tahu lah ya buku apa yang bakal gue bedah, gue review ya. Jadi buku yang akan gue bahas hari ini di podcast perdana gue ini berjudul Dali Pembunuh Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto, yang ditulis oleh John Rusa. John Rusa itu sebenarnya bukan penulis dari Indonesia sih. Ini beliau merupakan pakar sejarawan dari luar negeri. Dan sebenarnya buku yang gue ambil ini hasil penerjemahan dia. Aslinya tuh bukunya bernama Pretext for Mass Murder, the September 3rd Movement and Soeharto's Coup d'etat in Indonesia. Itu merupakan versi originalnya dia, dan buku yang gue baca ini merupakan buku penerjemahannya. Buku ini sebenarnya lumayan unik ya. Gue kira sebenarnya buku ini kayak membahas dari kejadian G30 SPKI yang waktu itu sangat fenomenal di zamannya. Ngomong-ngomong tentang buku ini, sebenarnya buku ini memiliki 375 halaman yang sudah berisi daftar ilustrasi, skapur sirih, kitab pengantar edisi bahasa Indonesia, pendahuluan, lalu ada lampiran-lampiran dan daftar pustaka dan indeks. Buku ini memiliki 7 bab, dan buku ini tidak hanya sebuah kalimat ya, masih ada banyak beberapa foto dan peta-peta yang sudah dimasukin ke dalam buku ini. Dan peta dan foto tersebut bukan hasil dari Google, bukan. Itu hasil dari sang penulis itu tersebut. Beliau menulis tentang gerakan 30 September saat menjadi penerima beasiswa pasca doktoral Rockefeller Foundation di Institute of International Studies di University of California, Berkeley, sebagai bagian dari Communities in Contention Program pada 2001 sampai 2002. Buku ini lebih ke menganalisis siapa yang dibalik pergerakan-gerakan tersebut, dan banyak sekali ganjilan-ganjilan yang didapatkan oleh penulis ini dari hasil analisisnya. Beliau menganalisis sangat detail dari surat-surat penting hingga sebuah ungkapan yang ditulis oleh anggota dari gerakan tersebut. Di buku ini juga menceritakan sang penulis mencoba mencari seorang korban dan pelaku, dan beliau mencoba mencari jawaban dari gerakan tersebut dan mencari jawaban dalang dari gerakan tersebut. Selain itu, buku ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh sang penulis tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat beliau berusaha mencari bukti-bukti kuat agar terjawab pertanyaan tersebut. Selain itu, sang penulis juga menceritakan bagaimana keadaan konsulat negara Amerika Serikat di Indonesia yang pada saat itu masih berjalan perang dingin yang masih pecah hingga beberapa negara ikut perang karena membela suatu ideologi. Konsulat tersebut dikerumuni oleh warga Indonesia yang merupakan bagian dari pengikut PKI, dan juga banyaknya tempat-tempat konsulat yang dihancurkan oleh pengikut PKI tersebut. Lalu selain menceritakan
peristiwa tersebut, sang penulis juga menemukan banyaknya bukti yang didapatkan sang penulis tersebut yang jarang sekali diangkat oleh sejarawan lainnya, seperti dokumen ditulis oleh almarhum Brigadir Jenderal M.A. Suparjo. Lalu beliau sempat bertemu dengan wakil komandan G30S yaitu Heru Atmojo. Lalu beliau juga bertemu dengan seorang kader tinggi PKI yang berpengetahuan luas mengenai biro khusus. Biro khusus ini merupakan organisasi rahasia ya, yang berperan penting dalam G30S. Itu yang gue dapat dari buku tersebut. Lalu dalam buku ini juga sang penulis sempat mewawancarai 4 orang yang berpartisipasi dalam G30S. Ada 4 kader tinggi PKI dan beberapa orang lain yang mengetahui masalah G30S tersebut. Yang gue bahas barusan itu masih bagian dari pendahuluannya ya, belum masuk ke intinya. Nah, sekarang gue baru mau bahas intinya nih. Jadi buku ini berawal dari proses penangkapan para jenderal oleh pasukan Cakrabirawa. Pada pagi hari 1 Oktober, gerakan 30 September sudah menyatakan keberadaannya. Untuk pertama kali melalui siaran RRI Pusat pada pagi hari, pasukan yang setia kepada G30S sudah menduduki pusat RRI dan memaksa sang penyiar untuk membaca sebuah dokumen terketik untuk siaran pagi itu. Mereka yang memasang radio sekitar pukul 7.15 menangkap pengumuman selama 10 menit yang terdengar seperti warta berita biasa saja. Lalu, para penggerak G30S menulis pernyataan mereka tidak dalam gaya bicara orang pertama, tetapi orang ketiga. Seakan-akan seorang wartawan yang menyusun pernyataan tersebut. Siaran itu 2 kali menyebutkan menurut keterangan yang terdapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September, sehingga memberi kesan bahwa berita radio itu mengutip dari dokumen lain. Suara mengelabui dari orang ketiga ini memberi suasana berita yang menenteramkan, seakan-akan para penyiar radio masih bertugas seperti biasa dan tidak ada pasukan bersenjata menyerbu stasiun siaran tersebut. Lalu dengan demikian pernyataan pertama G30S tidak tampak disampaikan oleh gerakan itu sendiri, tapi justru oleh bagian berita stasiun RRI tersebut. Ini merupakan awal dari serangkaian panjang ketidaksesuaian antara apa yang tampak dan apa yang nyata menurut sang penulis tersebut. Di sini dalam penyiaran radionya tersebut hanya satu anggota G30S saja yang namanya sempat diumumkan, yaitu Letnan Kolonel Untung. Ia menyatakan diri sebagai komandan batalion pasukan awal presiden yang bermaksud mencegah coup kontrarevolusioner oleh sebuah kelompok yang dikenal sebagai Dewan Jenderal. Jenderal-jenderal bernama ini bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno dan berencana mengadakan pameran kekuatan pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober. Bertindak menentang para perwira atasan mereka, pasukan-pasukan di dalam G30S nampaknya didorong oleh kesetiaan mereka yang lebih tinggi, yaitu pada Presiden Soekarno, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata. Jadi Letnan Kolonel Untung ini seolah-olah menyiarkan berita palsu bahwa pasukannya itu berniat untuk mencegah jenderal-jenderal yang akan mengkudeta presiden. Sebenarnya niat dari Kolonel Untung ini untuk menculik jenderal-jenderal tersebut. Nah, seperti yang gue bilang, di sini tercantum bahwa berita itu menyatakan bahwa G30S telah menahan sejumlah jenderal dan akan segera mengambil langkah lebih lanjut. Direncanakan akan ada tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang tujuan kepada kaki tangan dan simpatisan Dewan Jenderal. Siapa saja yang akan melaksanakan aksi itu tidak disebutkan. Suatu badan bernama Dewan Revolusi Indonesia akan dibentuk di Jakarta dan akan bertindak sebagai semacam kuasa eksekutif. Semua partai-partai, ormas, surat kabar dan majalah-majalah harus menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi Indonesia jika mereka ingin dapat izin untuk terus bekerja. Nah, sudah kelihatan banget nih ya
si Letnan Kolonel Untung sebenarnya mau kudeta. Seharusnya kan jenderal-jenderal tersebut dikasih tahu namanya oleh sama si Kolonel Untung ini, tapi tidak. Makanya itu ini bisa dibilang suatu mencurigakan bagi bangsa Indonesia. Nah, selain mereka mengambil alih RRI atau Republik Stasiun Radio Republik Indonesia. Nah, itu maksud gua. Mereka sempat mengambil alih lapangan Merdeka yang terletak di depan stasiun RRI. Di sepanjang 4 sisi lapangan rumput yang luas ini berdiri pusat-pusat kekuasaan terpenting negara, Istana Presiden, Markas ABRI, Kementerian Pertahanan, Markas Kostrad, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Nah, di buku ini lihat udah dikasih peta lapangan Merdeka seperti apa dan di mana letak-letak bangunan sudah disebutkan di buku tersebut. Di bawah gambar petanya itu udah dijelasin ya secara detail apa saja yang ada di lapangan tersebut. Kayak contohnya ada Monumen Perjuangan Kemerdekaan, Monumen Nasional setinggi 137 meter. Terus contohnya apabila bentangan Kepulauan Indonesia memiliki lokus kekuatan politik, lapangan Merdeka inilah tempatnya. Sebagian besar dari sekitar 1.000 prajurit berada di lapangan ini berasal dari 2 batalion Angkatan Darat, Batalion 454 dari Jawa Tengah dan Batalion 530 dari Jawa Timur. Nah, jadi pasukannya ini bukan hanya di Jawa Barat saja, melainkan dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Dan itu merupakan kudeta yang paling serem ya buat gua. Ngeri juga gua dengernya. Bacanya udah ngeri, apalagi gua pas nonton film ya. Nah, di sini di buku ini juga sudah ada seperti list kah? Ada gambar-gambar yang merupakan target dari penculikan jenderal tersebut. Singkat cerita, pasukan dibagi. Nah, ini sekarang udah mulai ini ya, bagi pasukan buat proses penculikan. Ini pasukannya dibagi menjadi 7 kelompok dan setiap kelompok diperintahkan untuk menangkap seorang jenderal dari rumahnya dan membawanya ke lubang buaya. Berbagai kelompok ini naik truk sekitar pukul 3.15 pagi buta dan menderu menuju pusat kota yang berjarak waktu 30 sampai 45 menit. Sebagian besar kelompok menuju daerah Menteng, tempat kediaman banyak pejabat tinggi pemerintah. Nah, lalu sekitar pukul 5.30 pagi 30 S setelah menahan 6 orang jenderal dan 1 orang letnan di suatu sudut terpencil dan kurang dikenal di kota Jakarta. Sementara itu pimpinan G30S berkumpul di Pangkalan Auri di Halim, tepat di sebelah utara lubang buaya. Seorang kurir datang memberitahu mereka bahwa perwira yang diculik telah tiba. Dengan selesainya operasi penculikan, pimpinan G30S mengutus tiga perwira mereka, Brigjen M.A. Suparjo, Kapten Sukirno dan Batalion 454 dan Mayor Bambang Supeno dan Batalion 530 ke istana untuk menghadap Presiden Soekarno. Suparjo, komandan pasukan tempur di Kalimantan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia, telah tiba di Jakarta 3 hari sebelumnya, pada tanggal 28 September 1965. Sukirno dan Supeno memimpin batalion-batalion yang ditempatkan di lapangan Merdeka. Sekitar pukul 6 pagi, trio perwira itu dengan berkendaraan jeep melaju ke arah utara, menuju Istana Presiden. Bersama mereka ada 2 personel lain, seorang perwira AURI, Letnan Kolonel Heru Atmojo, dan seorang prajurit yang bertugas sebagai pengemudi jeep. Ketika Suparjo dan rekan-rekannya tiba di sana, para pengawal di pintu masuk memberi tahu bahwa Presiden Soekarno tidak ada di istana. Tidak jelas apa kiranya yang akan dilakukan ketiga perwira itu andai kata Presiden ada. Itulah beberapa penggalan bab buku yang gue bacain barusan, dan sebenarnya masih banyak cerita-cerita menarik dan juga beberapa analisis yang disampaikan oleh penulis. Jadi buku ini seru untuk dibaca dan direview ya, karena buku ini menceritakan dengan sangat detail tentang kudeta gerakan 30 September ini dan tentang
hasil analisis yang dibuat oleh sang penulis tersebut. Sepertinya cukup ya karena sudah 10 menitan lebih. Jadi terima kasih yang sudah mendengar podcast gue. Mohon maaf atas kata-kata yang salah dan yang kurangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.